Selamat datang di sisa sejarah. Tahukah kalian bahwa kota yang dimulai dari pencurian wanita dan pembunuhan saudara kandung akhirnya menjadi imperium terkuat dalam sejarah manusia? Roma tidak dimulai dengan kemuliaan, tapi dengan darah, pengkhianatan, dan legenda yang masih membuat kita bergidik hingga hari ini. Hari ini, kita akan mengungkap kisah gelap di balik kelahiran Roma, sebuah cerita yang lebih brutal dari Game of Thrones dan lebih mengejutkan dari Marvel. Mari kita kembali ke tahun 753 sebelum Masehi. Italia bukanlah negara yang kita kenal sekarang. Semenanjung ini adalah medan perang hidup, dipenuhi suku-suku yang saling bermusuhan. Di utara, suku Etruscan mendominasi dengan peradaban maju mereka. Mereka punya tulisan, teknologi metalurgi, dan sistem pemerintahan yang kompleks. Di tengah, suku Latin hidup sebagai petani dan peternak sederhana. Sementara di selatan, koloni Yunani membangun kota-kota megah seperti Magna Graecia. Tapi di antara semua kekacauan ini, di 7 bukit kecil dekat sungai Tiber, sebuah kisah akan dimulai yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Perhatian, ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerita tentang ambisi, kekerasan, dan kekuasaan yang akan membuat serial Netflix terlihat seperti acara anak-anak. Semuanya dimulai dengan skandal kerajaan yang mengguncang Alba Longa. Rhea Silvia, seorang pendeta perawan yang seharusnya selibat seumur hidup, hamil kembar. Ayahnya konon dewa Mars, dewa perang Romawi. Paman jahat Rhea Silvia, Raja Amulius, panik. Ramalan mengatakan keturunan Rhea Silvia akan menggulingkan kekuasaannya. Solusinya, buang kedua bayi ke sungai Tiber dan biarkan mereka mati. Tapi takdir berkata lain. Keranjang berisi kedua bayi terdampar di tepi sungai. Dan inilah bagian yang paling ikonik. Seekor serigala betina menemukan mereka dan menyusui kedua bayi dengan air susunya sendiri. Di kemudian hari, mereka ditemukan oleh gembala bernama Faustulus dan dibesarkan sebagai anak biasa. Tapi darah dewa tidak bisa disembunyikan. Keduanya tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa kuat, berani, dan ambisius. Setelah mengetahui asal-usul mereka dan menggulingkan Amulius, kedua bersaudara memutuskan untuk membangun kota baru. Tapi seperti kebanyakan bisnis keluarga, ini berakhir dengan bencana. Romulus ingin membangun di Bukit Palatin, Remus memilih Bukit Aventine. Untuk menyelesaikan konflik ini, mereka sepakat mencari pertanda dari para dewa melalui auguri, membaca pola terbang burung. Remus melihat 6 burung nasar lebih dulu, tapi Romulus mengklaim melihat 12 burung. Siapa yang berbohong? Siapa yang benar-benar dipilih dewa? Pertanyaan ini tidak akan pernah terjawab. Yang pasti, pertengkaran ini berakhir dengan tragedi yang mengubah sejarah pada 21 April 753 sebelum Masehi. Romulus membunuh Remus dengan tangannya sendiri, dan dengan darah saudaranya sendiri mengalir di tanah. Roma lahir. Tapi membunuh saudara kandung sendiri tidak otomatis memberikan Romulus sebuah kota yang hebat. Roma awal bukanlah kota peradaban. Ini adalah tempat perlindungan bagi yang terbuang. Romulus membuka pintu untuk siapa saja. Pelarian, budak yang melarikan diri, penjahat yang dikejar hukum, pedagang bangkrut, dan pemberontak dari seluruh Italia. Bayangkan Mos Eisley Cantina dari Star Wars, tapi versi zaman kuno. Masalah besar pertama, demografis yang tidak seimbang. Kota ini dipenuhi pria kasar tanpa istri, tidak ada wanita, tidak ada keluarga, tidak ada generasi penerus. Roma akan mati dalam 1 generasi. Solusi Romulus, diplomasi, negosiasi damai? Tentu tidak. Dia mengundang suku Sabin tetangga untuk festival religius yang meriah festival untuk dewa Neptunus. Tapi ini adalah jebakan. Ketika pria-pria Sabin lengah menikmati festival, Romulus memberikan sinyal. Inilah penculikan wanita Sabin yang terkenal,
ratusan wanita Sabin diculik dalam satu malam. Kedengarannya mengerikan menurut standar modern. Dan memang mengerikan. Tapi inilah realitas brutal politik zaman kuno yang mengejutkan. Banyak wanita Sabin akhirnya memilih tinggal dan bahkan menjadi jembatan perdamaian ketika suku Sabin datang untuk membalas dendam. Peristiwa ini mengajarkan Roma pelajaran penting. Kadang, kekuatan brute force harus dikombinasikan dengan diplomasi cerdas. Dari sebuah kota kecil yang dimulai dengan pembunuhan saudara kandung dan penculikan massal, Roma tumbuh menjadi imperium yang menguasai 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi itulah kisah asal-usul Roma. Bukan dongeng heroik tentang kebaikan yang menang atas kejahatan, tapi cerita tentang bagaimana kekuasaan sejati dibangun dengan darah, ambisi, dan keputusan-keputusan kontroversial yang mengubah jalannya sejarah. Apakah kalian terkejut dengan sisi gelap di balik kelahiran Roma? Mana bagian yang paling mengejutkan menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Jangan lupa subscribe Sisa Sejarah untuk lebih banyak cerita sejarah yang akan membuat kalian melihat dunia dengan perspektif berbeda.